wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan isi dari artikel kami, yaitu tentang hakikat demokrasi dan pilar-pilar demokrasi konstitusional. Pertama, perkenalkan, nama saya Novita Sari. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang hakikat demokrasi. Baiklah, langsung saja. Hakikat demokrasi. Pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Kedua, unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi. Ada 4 unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Negara hukum adalah salah satu syarat utama terlaksananya sistem demokrasi. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang kritis dan aktif berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik dalam suatu negara. Yang ketiga, infrastruktur politik atau yang sering juga disebut dengan partai politik. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab yang bertugas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, demokratisasi. Demokratisasi adalah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Dan tujuan dari demokratisasi ini sendiri adalah terbentuknya kehidupan politik yang bersirikan demokrasi. Selanjutnya yaitu demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia modern harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini secara umum dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Yang pertama, secara luas. Secara luas, demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan secara sempitnya, demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini terdiri dari beberapa masa. Pertama, pelaksanaan masa demokrasi reformasi. Yang pertama 1945 sampai 1950. Yang kedua, masa demokrasi liberal, yaitu dari tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi masa transisi dari 1998 sampai 1999. Dan pelaksanaan masa demokrasi yang terakhir, yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dari tahun 1999 hingga sekarang. Sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Andi Jafir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Jafir, NIM 2019 A1H057. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pilar-pilar demokrasi konstitusional. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law, yaitu pilar demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi dengan aturan hukum. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan RI tak terbatas secara hukum. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ke-10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya penjelasan dari pilar-pilar demokrasi konstitusional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.